hati-hati dengan selfie, karena selfie sekarang bagi saya sudah sangat berbahaya sekali bagi muslimah. Lah kenapa? Rasul mengatakan inna likulli dinin khuluqan wa khuluqu dini al-haya. Sesungguhnya setiap agama itu punya akhlak, dan akhlak umatku itu adalah rasa malu. Berarti kalau nggak punya rasa malu, kata Rasul, habis semua. Karena kata Rasul, iman, rasa malu senantiasa berdampingan. Kalau satu hilang, yang lain hilang. Kalau satu ada, yang lain ada. Nah, coba pertanyaan saya sederhana, kenapa saya bilang selfie ini bermasalah? Karena selfie bukan lagi teknik foto, tapi sudah menuju pada narsis. Narsis ini apa? Hilangnya rasa malu. Contoh, mohon maaf, ada seorang perempuan muslimah yang dia sudah menikah. Dia sudah menikah sama suaminya. Dia foto selfie, diunyu-unyuin, gitu kan ya, dimonyong-monyongin, sedih gitu kan ya, terus apa gimana gitu kan. Dia sudah punya suami, foto segala macam, 9 kotak kayak begitu. Dari atas supaya kelihatan terang banget, supaya jerawatnya nggak kelihatan gitu kan ya. Setelah kemudian dia selfie seratusan selfie, dia pilih foto-foto selfie-nya yang paling bagus ya, yang paling bagus dia pilih, dia masukin ke kamera 360 pula, gitu kan ya, untuk dapat yang lebih bagus lagi, kemudian dia upload. Pertanyaan saya sederhana, apa yang dia inginkan untuk selfie? Oke, kita nggak tahu niat orang, tapi kemungkinan besar bukan untuk suaminya, tapi untuk dilihat sama orang. Dan ketika ada orang komen, subhanallah ukhti, indahnya ciptaan Allah, dia komentar di bawahnya, enggak kok, kamu lebih cantik say, gitu kan. Padahal dia masa berbunga-bunga. Oke, ini masalah niatan. Ini masalah niatan. Oke, sekarang saya tanya, pertanyaan saya sederhana. Ketika saya ceramah di depan ibu-ibu sekalian, mungkin nggak ada terbersit dalam diri saya rasa ujub? Bisa jadi iya. Bahkan saya lebih berbahaya daripada ibu-ibu sekalian. Karena orang yang lebih berbahaya ujub adalah yang punya posisi. Orang yang lebih berbahaya riya adalah yang lebih punya banyak followers. Maka karena followers saya di sini yang paling banyak, berarti yang paling berpotensi untuk ujub, riya, takabur justru saya. Tapi ibu-ibu sekalian, itulah tugasnya seorang dai, bernasihat. Saya juga nggak tahu, suatu waktu saya pernah bikin status di Facebook. Klik enter status. Dalam waktu 15 menit yang like ada 20.000 orang. Itu nggak semua orang bisa melakukan seperti itu loh. Engage 1 juta orang. Dalam diri saya apa? Muncul, hebat juga Luli, bisa begitu. Apa itu namanya? Ujub. Besok-besok nge-tweet lagi ya, supaya orang dapat riya. Niat itu, kata ulama-ulama Hasan Basri, Ali bin Abu Thalib, itu paling sulit dikendalikan. Karena dari awal sampai akhir harus terlalu dikendalikan, karena dia belok terus. Oh, Allahu Akbar, belok gak niat? Kunci di mana ya? Tiba-tiba mikir teman, enggak, bismillahirrahmanirrahim, Allah lagi, Allah, tapi dia belok-belok lagi. Begitu juga, apalagi orang selfie, sholat aja bisa riya, sholat aja bisa ujub, apalagi orang selfie. Artinya ketika seorang perempuan melakukan itu, yakin suami anda nggak perlu, dan orang-orang lain ketika itu bisa fitnah. Makanya saya bilang sama istri saya, Dek, berkaitan dengan tabaruj, salah satu syarat hijab kan tidak tabaruj. Berkaitan dengan tabaruj, saya bilang sama istri saya, Dek, bajumu di rumah dan di depanku harus lebih bagus daripada bajumu di luar, dan harus lebih mahal daripada bajumu di luar. Lah, tapi kan orang nggak lihat, justru itu intinya. Kalau orang ngelihat kamu, lantas kamu merasa tertarik dengan kamu, maka kamu dosa, aku nggak suka, Allah murka. Tapi kalau kamu di depanku, aku menarik bagiku dan membuatku betah di rumah, berarti kamu berpahala, aku suka, Allah pun suka. Bisa dipahami sekalian? Kalau sekarang kebalik, keluar pakai baju bagus betul, di rumah daster lagi. Itu pun yang sudah pernah kesundut rokok dari zaman kuliah. Paham nggak ibu sekalian? Jadi bukan selfie-nya yang masalah, foto-foto jamaah silahkan, foto-foto berdua sama teman silahkan, pergi ke luar negeri mau mengabadikan silahkan, pergi ke Mekah mau mengabadikan bahwa saya sudah pernah di Mekah silahkan, cuma jaga niat, dan kalau perlu nggak usah selfie tadi, karena selfie membawa pada hal seperti tadi. Bisa dipahami ibu sekalian? Apalagi pakai yang monyong-monyong tadi. Jadi bukan selfie yang haram ya. Yang haram adalah yang melatari semua itu, materialisme, semua dinilai dari yang fana, dan ini bahaya. Dan tahu kisah narsisme? Narsisme itu diawali dari seorang laki-laki bernama Narsisus yang terobsesi dengan wajahnya sendiri, ngaca terus di kolam, akhirnya kecebur mati. Makanya orang selfie yang paling akut mati betul. Kemarin selfie terus tabrak kereta, selfie terus stres, bunuh diri. Dan ingat, ini yang terakhir kali. Jadi gini,
Saya juga diingatkan sama teman saya, ada satu lagi bahaya selfie, namanya al-ain. Sudah pernah dengar al-ain? Bahaya ain. Ain ini penyakit mata orang. Penyakit mata orang yang bisa kena ke kita. Sebenarnya dia bukan penyakit mata, tapi penyakit jiwa. Jadi ruh itu bisa ngeluarin panah, dan panah itu bisa berefek pada orang. Jangankan orang dengki, orang kagum aja bisa kena. Di zaman para sahabat, ada sahabat yang satu, pada sahabat ini soleh banget. Ketika Rasul masih ada, soleh betul. Lihat sahabatnya yang lain lagi mandi, kelihatan punggungnya, putih banget punggungnya sahabat. Tanpa sadar dia mengucapkan, subhanallah, putih banget kulitnya. Nggak pernah saya lihat kulit seputih itu. Kagum doang. Apa yang terjadi? Sahabatnya langsung pingsan. Pingsan, nggak bangun lagi. Pingsan, nggak bangun. Ketika kemudian orang-orang bilang, Rasul, itu ada sahabat yang pingsan. Namanya Sahal. Sahabat yang ngeliat yang ngomong tadi yang namanya Amir bin Rabi'ah. Ketika Rasul bilang, ini kena ain. Lalu Rasul bilang, Anda curiga pada siapa? Semua di sini curiga pada siapa? Kenapa orang bisa jadi kayak begini? Lalu orang-orang bilang, Amir ngelihat dia, lalu dia pingsan. Lalu Rasul bilang pada Amir, kamu ini mau mencelakakan saudaramu ya? Mau membunuh saudaramu sendiri ya? Maka Amir ini disuruh wudhu, air wudhunya kemudian disiramkan ke kepalanya Sahal, sembuh. Nah, itu namanya ain. Ain itu adalah jadi gini, kita itu kadang-kadang tanpa sadar mengupload sesuatu yang orang-orang pengen banget. Gitu loh, yang kita nggak tahu. Dan saya sudah mulai mengurangi juga. Contoh, saya foto sama istri saya di Hagia Sophia di Turki. Ada orang yang belum nikah pengen banget nikah, pengen banget pergi ke Turki, desperately, mati-matian pengen banget. Ketika dia ngeliat foto itu, kira-kira gimana? Ya Allah, romantisnya. Ya Allah, enaknya punya suami ya. Ya Allah, enaknya punya suami ustadz ya. Ya Allah, enaknya pergi ke luar negeri ya. Itu kalau kebetulan dia punya al-ain, saya kena. Jadi pahami ibu sekalian. Dan kadang-kadang anak juga kena begitu. Suatu waktu Asma binti Umayyah punya anak, Rasul datang kepada dia lalu berkata, kenapa anakmu kurus banget? Asma bilang, mungkin dia kena al-ain. Rasul katakan, ruqyah dia, supaya kemudian al-ain itu kemudian lepas. Al-ain itu bisa jadi nggak sengaja loh. Orang kagum doang nggak sengaja, atau hasad betul nggak sengaja. Hasad betul. Makanya dalam salah satu ayat Al-Quran, wa min hasidin idza hasad. Ketika kita berlindung dari orang-orang yang hasad, yang hasud, karena dengki itu kuat banget pengaruhnya itu. Kuat banget pengaruhnya. Nah, jadi hati-hati. Makanya Rasul katakan, Allah lebih suka sama orang yang tawadu. Nggak perlu jadi menonjol. Gitu kan ya? Bisa dipahami ibu sekalian? Nah, ini bahaya. Coba kalau selfie-selfie itu gimana? Gimana kalau kena al-ain? Rasul katakan, al-ain itu yang tadi saya cerita dari tadi, bisa menyebabkan orang linglung, naik ke tempat yang tinggi, lalu menjatuhkan diri. Makanya ada kasus di Inggris yang sehari beratus-ratus kali selfie, sampai dia kemudian stres betul, galau, bunuh diri. Kadang-kadang nggak masuk akal, tapi itulah orang kena al-ain tadi. Karena hasutnya orang tadi, dia jadi berbuat yang aneh-aneh. Galau terus, rasanya nggak ada hidup nih, nggak ada artinya, bunuh diri. Bisa dipahami sekalian? Nah, artinya apa? Bukan berarti selfie haram, bukan. Cuman itu tadi yang saya cerita dari tadi, ya. Berarti boleh nggak foto? Boleh, selama syarat-syaratnya dipenuhi, nggak ikhtilat, nggak sama yang bukan mahram, gitu kan ya. Kalaupun ada yang bukan mahram, berarti ada istrinya. Jadi kalau ada istri saya, ibu-ibu mau minta foto, boleh. Karena saya hari ini nggak bawa istri, jangan, gitu kan ya. Nah, itu sebenarnya nggak boleh. Rasa yang mendasari itu dan bahaya tadi pandangan orang terhadap kita, gitu ya. Baik, terima kasih. Kalau ada yang salah saya mohon maaf. Ada yang baik hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.